Halo semua rekan-rekan Gema GKPI, apa kabarnya nih? Kita ini pengen promosiin Gema GKPI kalian nih. Yang pertama itu kegiatan kita Red Thread. Seru nggak tuh? Seru lah, masa enggak sih? Iya. Itu ada pembagian hadiah untuk Jason ya, itu dari saya tuh. Dan kita ada main api unggun, berdoa bersama waktu di Wisma Berkat. Lanjut kita ke Natal GKPI, yaitu Natal bersama. Yang pertama, foto pertama tuh ada tim drama. Ya, saya ada di nomor 2 paling kiri. No, foto seru nggak? Ya seru lah, drama, isi drama. Itu saya itu sama Ko Joseph, saya sebelah kanan. Yuk kita lanjut. Kita ke Pasca GKPI. Yoi, mana foto yang lama ya? Oh ya. Yuk, foto bareng-bareng. Seru kan? Ya seru lah, makanya kalian harus join ke Gema GKPI, guys. Kebaktian outdoor Gema juga ada ini. Kita merayakan HUT Gema tiap bulan Juli. No, kita ke kebun raya, foto bareng, ibadah Padang. No, seru kan? Ya seru lah. Makanya join Gema. Ayo dong. Sekarang itu selain ibadah kita ada kegiatan komsel di luar ibadah kita. Kan disambut sama Ko Hengki, mentor-mentor. No. Nah, ini komsel cewek-cewek ini yang dipimpin sama Civeli tuh. Cantik-cantik ya? Iyalah, cantik lah. Nah, ini waktu perpisahan Deborah ini. Itu saya tuh paling kiri tuh, paling ganteng. Iya, sekarang kita lanjut ada video bonus. Iya, video bonusnya apa ini? Aduh, ternyata ada orang sableng ini nih. Kelilingin api unggun ini. Nggak tahu ini siapa nih. Ini kayak saya deh. Iya, saya nih. Pengen kayak gitu nggak? Yo, pengen kan? Ya, kita harus latih 5M supaya pandemi cepat berlalu ya guys ya. Ya, ini videonya. Oke deh. Jangan lupa ya subscribe channel YouTube kita Gema GKPI, dan kita juga mengadakan persembahan untuk transfernya, ada nomor rekeningnya BCA. Dan selama bulan Agustus kita pakai Zoom ya. Selamat pagi, halo. Tuh, ini kayaknya masih baru sedikit. Masih punya koko semuanya. Masuk Pagi-pagi. semuanya. Ya, sorry. Masuk kan? Halo, Ko Hengki. Mas suaranya. Halo, Halo. halo. Suara gue masuk. Masuk, masuk. Halo. Masuk, kok. Halo. Masuk. Aduh, saatnya ganti yang baru berarti. Maklum, barang gratisan. Teman-teman semuanya selamat pagi. Sorry, tadi ada kayak kendala. Suara gue udah kedengeran semuanya? Kedengeran kok, aman. Oke, saya lagi kok ucapin selamat pagi semuanya. Welcome lagi ke Ibadah Gema pada minggu siang ini. Tadi gue juga kaget ada teaser promosi video ya, itu kreatif. Cuman mungkin gue nanti mau menuntut sang pembuat nih kayak si Brian nih. Foto gue nggak dipakai tanpa hak cipta kayaknya. Kayaknya perlu dimasukin ke ranah hukum nanti biar lebih heboh dikit. Sekali hitung-hitung promosi. Oke, di luar itu semua kangen juga tadi dari video-video yang dibuat sama Brian, kangen sih kayak kegiatan bersama
Sebelum corona itu ada retret, tadi benar ada komsel bareng juga, kadang-kadang dengan pemuda atau yang masing-masing mungkin ada komsel juga sendiri-sendiri, ada kegiatan bersama di Gema juga di gereja, terus ada ibadah padang juga benar, ada juga pelayanan-pelayanan kita di momen-momen seperti Natal, Jumat Agung Paskah itu kangen banget sih. Tapi meskipun kita sudah lama tidak melakukan kegiatan-kegiatan fisik langsung seperti itu di gereja, tapi tetap kita jangan sampai semangat kita berkurang untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, meskipun udah nggak bisa, belum bisa ibadah atau kegiatan secara fisik. Nah, teman-teman, untuk memulai ibadah kita pada siang hari ini, Koko ajak kita untuk mengangkat suatu pujian dengan judul Immanuel untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Boleh di-share videonya?
teman-teman, kita masuk ke dalam doa membuka ibadah kita. Terima kasih Bapak, seperti lagu telah kami nyanyikan bersama-sama, Immanuel, Bapak Allah beserta kami, akhirnya boleh Bapak, selama masa-masa ini Bapak, kami bisa Bapak mensyukuri Bapak akan kehadiran-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapak. Entah penyertaan-Mu apa yang mungkin kami rasakan secara langsung atau tidak kami rasakan Bapak, dikira boleh Bapak, kami semua tetap Bapak, melalui lagu ini Bapak menjadi salah satu bentuk Bapak pengakuan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami Bapak, pimpinan-Mu, sertaan-Mu selama ini Bapak, sehingga boleh kami semua bisa sampai pada hari ini Bapak dengan sehat, tanpa kekurangan setopan Bapak, bisa beraktivitas, bisa bersama-sama dengan keluarga kami, teman-teman kami, orang tua kami Bapak, dan juga pada pagi hari kami bisa Bapak berkesempatan yang baik dan luar biasa ini untuk bisa beribadah bersama-sama di ibadah Gema pada siang hari kerja boleh Bapak, pernyataan Bapak boleh terus Bapak nyata dalam kami hari lepas hari, terus Bapak kami terima dan kami syukur dan kami semua Bapak siap Bapak menunjuk kepada kami dengan hati yang lebih syukur dan hati lebih bersemangat Bapak pada hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Amin. Teman-teman, halo, masuk kayak? Halo, Ko Hengki? Halo, Putus-putus kok. masuk suaranya. Masuk. Putus-putus sih. Halo, Putus-putus kok Hengki. putus-putus. Iya. Baru tadi beli, udah. Baru tadi beli, rusak lagi. Aduh. Bukan kok Mungkin dibuat off-cam dulu kali ya. baru teman-teman nggak apa ya. Berarti gue Oh, iya. Layar Oke, dulu aja. Hengki nge-freeze. sudah mulai muter sepertinya. Hah? Nge-freeze? Iya, mungkin Hengki off cam dulu aja. Ko Hengki nge-freeze. Di sini soalnya ada tulisan Hengki Lius network bandwidth is low. Ya. Waduh, sebentar. Waduh. Masih nge-freeze? Masih. Waduh. Nggak tahu nih, ini Kalau gitu- bandwidth saya yang low atau bandwidthnya Ko Hengki nih yang low nih, saya juga nggak tahu nih. Tapi di layar saya tulisannya sih Hengki Lius network yang bandwidthnya low. Oke, berarti saya izin live dulu ya. Saya coba ganti device ya. Oh gitu, atau coba off cam dulu aja. Bentar, coba dulu. Atau nggak usah live tapi ini pakai 2 device. Waduh, bentar. Beli handphone baru dulu kok sebentar. Wah, pakai Bitcoin ya. Eh, Tinggal pesan dari Topet ya, langsung diantar. join saat dalam waktu 1 jam nyampe. Acaranya udah selesai ya. Nggak, tapi jujur nggak tahu banget. Kemarin kayak nggak ada masalah nge-zoom pakai handphone ini. Iya ya. Bentar. Coba ngomong aja kok, kayaknya udah bener deh. Tapi lo off cam aja. Berarti bukan bandwidth gue yang bermasalah ya, tapi Iya. muka gue berarti yang bermasalah nih kayaknya ya. Nah iya, semua pada ngomong liat muka lo. Sorry. Jangan diain juga kali ya. Paham dikit kan. Pokoknya di sini duduknya enggak kok, enggak begitu. Ini mah nggak didukung ya. Karena jaringan internet nggak ada hubungan sama muka sih. Oh enggak. Nah iya itu yang gue butuh dukungan gitu loh. Kalau Kevin kan cukup ini ya. Kalau Jojo tadi kayak langsung mentertawakan. Oke, sorry teman-teman atas kendalanya.
Kayaknya benar seperti tema pada hari ini tuh tentang berperang ya. Gue berperang melawan device-device gue yang lagi error pada hari ini. Sorry banget. Jadi sekali lagi gue pengen sapa teman-teman. Selamat siang semuanya, selamat hari Minggu. Welcome lagi ke Ibadah Gema pada siang hari ini. Bersyukur tadi kita sudah mulai ibadah kita dengan lagu Immanuel, dan kembali teman-teman kita Oh ya, akan Koheng. Ya. Ini tampilannya Kohengki jadi ini nih, tiduran nih. Jadi saya begini nih. Peperangan ini tiada hentinya kok ya, tolong kok nanti firman-Nya memberikan penguatan tentang berperang. Sekarang gimana kok? Mungkin auto rotate-nya kali ya, mesti diatur dulu, enggak? Enggak sih, ini saya nggak tahu. Sekarang masih tiduran atau gimana kok? Udah aman. Udah aman, Oke. aman. Aduh, sorry banget benar-benar teman-teman. Oke, tanpa mengganggu lagi dari gua, mari kita sambung pujian kita dengan lagu Pujian dengan Anugerahmu. Karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, oh kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalamku. Oh, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih
Teman-teman, Koko pengen nanya-nanya sebentar. Tema hari ini tuh tentang orang Kristen harus pergi berperang ya, kalau nggak salah catatannya ini ya. Gue nggak berani pindah-pindah aplikasi, takut error lagi. Paling sedikit, Koko pengen tanya dikit aja sih. Di sini teman-teman ada merasa ini nggak sih, lagi dalam hidup nih lagi struggling atau berperang dengan apa gitu? Mungkin ada teman-teman di sini yang SMP, SMA, mungkin struggling dengan berperang dengan sistem pembelajaran sekarang yang modelnya online ya. Teman-teman mungkin merasa nggak nyaman, merasa tertekan, kayak nggak bisa bersosialisasi secara langsung, ya kan? Interaksi fisik itu nggak ada. Teman-teman merasa nggak nyaman dengan keadaan seperti ini. Mungkin juga di sini teman-teman yang berkuliah juga, mungkin ada beberapa yang lagi proses skripsi atau yang lagi menempuh ujian juga, ada proyek-proyek yang harusnya tuh ketemuan dengan teman-teman satu kelas untuk mengerjakannya, untuk yang skripsi juga ketemu dosen untuk berdiskusi, tapi karena pandemi ini juga terkendala sehingga harus berusaha secara online. Atau mungkin teman-teman di sini yang bekerja ya, struggling dengan pekerjaan kantor, mungkin dengan pekerjaannya kah, dengan orang-orang kantornya mungkin yang dalam tanda kutip mengganggu atau rese, membuat kita tuh bergumul, berperang dengan mereka juga di kantor. Atau mungkin di sini salah satunya ada Kongo, ada Ko AB di sini ya yang sudah berkeluarga. Ada siapa lagi bukan di sini ya? Ada Ko AB doang kayaknya berkeluarga, mungkin berperang dalam artian bukan berperang dengan istri kok ya. Saya nggak nyumpain berperang dengan istri, tapi mungkin struggling gimana berperang, membagi waktu untuk menjaga anak pertamanya, ada lagi baby yang kedua, struggling juga untuk membagi waktu dengan istri, juga dengan pekerjaan Kobe juga, panggilan hidupnya sebagai pelayan Tuhan juga. Di sini semua, siapapun itu nggak bisa lepas dari peperangan, tapi Koko nggak mau buka secara full dulu, apakah peperangan yang dimaksud itu peperangan ini, atau malah peperangannya yang lain lagi, gitu ya. Tapi nggak apa, pasti menarik juga tema-tema disampaikan yang sesuai juga dengan kebutuhan dan tantangan-tantangan hidup kita anak muda pada saat ini. Mari kembali kita lanjutkan ibadah kita dengan lagu, kita nyanyikan lagu Terangi Dunia. Berikan sekali suara yang luar biasa buat Tuhan. Siap untuk terangi dunia. Can you sing with me? Sekali lagi. Bangkit, ku mau bangkit.
atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan. Luar biasa teman-teman. Kita bersama-sama dalam memuji Tuhan. Kira boleh seperti lagu tadi, di saat kita sedang berperang dengan kendala-kendala dalam hidup kita, melalui penyertaan Tuhan saja, kita tidak hanya bangkit melawan itu semua, tapi kita juga bisa bersinar, memberikan teladan dan contoh untuk orang-orang di sekitar kita. Dan teman-teman, pasti penasaran juga, kok juga ada penasaran firman yang akan disampaikan oleh Elsa Abraham. Untuk memasuki firman yang akan disampaikan oleh Elsa Abraham, kita bersama-sama angkat satu pujian, Engkau perisai pelindungku, agar kiranya melalui pujian ini kita bisa masuk lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi untuk bisa fokus mengikuti firman yang akan disampaikan oleh Elsa Abraham. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Oh, ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara,
selanjutnya dipersilakan untuk menyampaikan firman KOB. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapak, biarlah pujian tadi menjadi ungkapan hati kami, keyakinan kami, bahwa di tengah-tengah berbagai hal yang tidak pasti di dalam kehidupan kami, bahkan ketika di masa-masa sekarang, ketika kami sangat tergantung kepada jaringan internet yang kami gunakan, tetapi tidak jarang itu pun bisa membuat hal yang tidak pasti terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi yang kami bersyukur melalui pujian tadi, kami diingatkan bahwa Engkaulah yang pasti dalam kehidupan kami. Engkaulah yang setia dan tidak pernah berubah, sehingga kami tidak perlu untuk ragu lagi kepada Tuhan. Kami pantas untuk menaruh iman percaya kami, kebergantungan kami kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang tepat janji, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah. Dan biarlah Allah yang sedemikian ini, Allah yang begitu indah, begitu mulia ini, berkenan untuk menyatakan isi hatinya kepada kami. Kiranya Engkau bersabda kepada kami melalui hamba-Mu yang lemah ini, supaya setiap kami yang mengikuti ibadah pada siang hari ini secara virtual, kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan hadir. Tuhan bersama dengan kami. Tuhan ada di sisi kami. Tuhan sedang berbicara kepada kami. Sedang menyatakan isi hatinya kepada kami. Diamkan semua suara di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Agar kami dapat dengan jelas mendengar Tuhan berbicara. Dan setelah di dalam ibadah ini kami mengakhirinya, mampukan kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di dalam peperangan yang harus kami alami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian. Tema kita pada hari ini adalah Fight Your Freedom. Ya, perjuangkan kemerdekaanmu, perjuangkan kebebasanmu. Ya, nah teman-teman bicara tentang kebebasan, kemerdekaan. Teman-teman ingat ya, tanggal 17 Agustus lalu, itu hari apa teman-teman? Masih ingat? Ada yang ingat? Hari Selasa kok. Oke, betul, hari Selasa ya. Tapi itu maksudnya di hari Selasa itu kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Betul. Oke. Ya nggak salah. Oke, ya ini ya Hari Kemerdekaan RI. Nah, itu kita peringati di hari Selasa yang lalu ya. Jadi teman-teman buat yang sekolah libur, buat yang kuliah juga libur, masih libur mungkin ya. Buat yang kerja, saya nggak tahu apakah libur apa enggak, kemungkinan libur juga. Nah, tapi bicara tentang kemerdekaan, artinya itu bicara tentang kita harus mendapatkan kebebasan, baru kita bisa merdeka. Nah, kenapa kita waktu itu tidak mendapatkan kebebasan? Karena kita dijajah. Nah, kita harus mendapatkan kemerdekaan itu dengan cara berperang. Jadi, di tahun 45 yang lalu, dan sebelum-sebelumnya, ya para pendahulu kita mereka berperang untuk merebut kemerdekaan bagi negara kita. Nah, tapi pertanyaan berikutnya kalau begitu, apakah di zaman sekarang kita masih perlu berperang lagi? Masih perlu nggak kita perang? Atau pertanyaannya ya teman-teman ya, siapa di sini yang punya cita-cita jadi tentara? Ada nggak? Ada yang bercita-cita jadi tentara? Tidak kok. Enggak ya? Enggak tertarik ya? Atau mungkin paling enggak ya mungkin jadi tentaranya di oh tadinya mau jadi tentara ya. Terus kenapa enggak jadi, Bray? Oh, ini kalau Ko Jason mau ini ya. Oke, ya. Oh, mahal masuk akademi. Oh, gitu. Oke.
Oh, Devani mau jadi tentara ya dulu. Berarti sebenarnya masih ada kesempatan ya, kan masih bisa ya dari segi usia masih bisa. Mm-mm. Oke, nah semoga lewat eh, oke. Lewat jalur itu aja ya setelah lulus kuliah ya. Oke, oke. Ya, buat Devani, buat Brian dan mungkin ada teman-teman yang lain di sini yang ada semacam mungkin interest untuk mau menjadi tentara. Oh, perwira polisi, oke. It's okay, nggak apa-apa. Intinya ya hampir sama ya, menjaga keamanan. Kalau polisi lebih banyak di dalam negeri, kalau tentara mungkin ada kaitannya dengan luar negeri juga, begitu. Tapi ya intinya semoga lewat renungan hari ini semakin jelas ya hasil pertimbangannya, pemikirannya, pergumulannya. Nah, buat teman-teman di sini mungkin ya seperti Ko Jason ya, mungkin nggak ada yang tertarik untuk jadi tentara, mungkin ada yang nggak tertarik, tapi mungkin ada yang tertarik untuk perang di game ya, di game online, misalnya kayak Rainbow Six, kalau tadi ini COD ya, bukan cash on delivery ya, tapi itu Call of Duty, ya silakan itu mungkin ya ada game ya, game apa namanya Rainbow Six, ada Call of Duty, ada apalagi Battlefield, atau mungkin teman-teman yang lain di sini ada yang tertarik jadi tentara yang romantis ya, seperti film Korea beberapa tahun yang lalu ya, Descendant of the Sun. Latarnya latar perang, meskipun perang antar negara mana ya kita tidak tahu pasti, tetapi yang kita tahu pasti adalah ada adegan-adegan romantis ya, ada kisah cinta di situ yang membuat film ini mungkin sangat menarik untuk orang-orang tertentu. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik jadi tentara karena ini ya, kayaknya asik, kayaknya seru atau kayaknya romantis. Nah, tapi teman-teman ternyata ya, di masa sekarang pun masih ada perang loh. Benar-benar perang secara fisik dengan senapan, dengan rudal, granat dan lain sebagainya ya. Misalnya apa? Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, konflik Israel Palestina diceritakan di media massa itu cukup menggetarkan juga. Ada media massa yang mungkin mencoba menjelaskan bagaimana korban-korban jiwa yang jatuh di sana, termasuk juga sistem pertahanan Israel yang sangat keren ya, dengan sistem pertahanan Iron Dome ya. Jadi seperti seolah-olah itu senjata-senjata mereka, senjata pertahanan seperti sebuah kubah yang melindungi mereka dari serangan-serangan musuh. Ya, silakan tampilkan ya. Tapi saya nggak tampilkan ininya ya, Iron Dome-nya. Tetapi intinya di masa sekarang masih ada peperangan. Dan bukan hanya masih ada di beberapa waktu yang lalu, tapi baru-baru ini Taliban ya, kelompok Taliban yang sekarang menguasai Afghanistan. Amerika Serikat sudah mulai memulangkan pasukannya dari sana. Pemerintah yang lama, presiden sebelumnya Ghani, dia pergi meninggalkan negara ini. Jadi teman-teman, kalau kita lihat sampai di zaman sekarang pun masih ada yang namanya perang. Nah, jadi teman-teman gimana nih? Masih mau perang apa enggak nih? Nah, tetapi ternyata teman-teman bicara tentang peperangan, ada juga orang-orang yang tidak setuju. Ya, misalnya beberapa belas tahun yang lalu ya, ketika Amerika Serikat ingin menegakkan keamanan di daerah Vietnam, sehingga dan kemudian itu menjadi momen, meskipun mungkin dia sudah punya pergumulan-pergumulan sebelumnya, itu menjadi momen di mana dia kemudian pindah agama, mengganti namanya, yaitu petinju,
Ya, sorry, sekarang giliran saya yang kena ya. Suara saya sudah jelas kedengeran? Jelas. Oke, ya ini jadi petinju Muhammad Ali dia nggak setuju. Dia nggak setuju yang namanya perang, apalagi perang Vietnam, di mana orang-orang para pemuda Amerika waktu itu dikirim untuk berperang di sana. Dan bahkan yang menarik teman-teman, ada sebuah film ya film Hollywood, tetapi ini didasarkan oleh kisah nyata yang berjudul Hacksaw Ridge. Mungkin teman-teman ada yang pernah nonton ya. Ini film ini sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Ada nilai-nilai kekristenan di sana ya yang ditampilkan di dalam film tersebut. Dan film ini menjadi sangat spesial karena tokoh utama di dalam film ini adalah orang yang dia mau jadi tentara tapi dia tidak mau berperang. Dia punya pengalaman masa lalu ketika dia sempat hampir membunuh saudaranya di dalam pertengkaran di antara mereka ya ketika masih kecil, dan kemudian ketika saudaranya itu sakit berdarah kepalanya dan harus segera diobati karena terluka parah, kemudian si anak ini mau dipanis ya, mau dihukum oleh orang tuanya, dan kemudian dia melihat hiasan dinding di rumahnya yang bertuliskan 10 perintah Allah, dan salah satu yang sangat berkesan buat dia adalah perintah jangan membunuh. Nah, sejak waktu itu dia mendedikasikan diri untuk dia tidak mau lagi menyakiti orang lain, dan bahkan ketika nantinya dia menjadi tentara, dia ingin bukannya membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, tetapi dia mau menyelamatkan nyawa orang lain di dalam peperangan. Nah, film ini sangat sekali, meskipun saya tidak dapat dukungan apa-apa untuk karena mempublikasikan film ini, tapi ya teman-teman silakan nonton kalau itu sangat bagus sekali. Nah, tetapi teman-teman artinya ternyata bicara tentang perang ini ada pandangan yang lain bahwa haruskah kita perang? Ya, sehingga pertanyaannya buat kita adalah apakah orang Kristen itu harus berperang? Nah, sekilas saja teman-teman ya, memang karena ini topik yang sangat besar sebenarnya, topik yang sangat dalam. Ini minta maaf sepertinya koneksi internet saya lagi kurang stabil ya, ada pemberitahuan. Nah, saya sekilas saja tampilkan bahwa ketika Alkitab di dalam Perjanjian Lama menceritakan tentang kisah-kisah peperangan, maka silakan. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama, perang masa lalu, termasuk di masa-masa Perjanjian Lama, itu memiliki unsur politis. Ada unsur perebutan kekuasaan di sana, ada upaya untuk mendapatkan kekuasaan di sana, dan seterusnya. Tetapi kita akan lihat nanti ya, ini intinya urusan politik antar negara, antar bangsa, antar kerajaan. Nah, tetapi ketika nanti di dalam Perjanjian Lama umat Allah berperang, maka ini ada dua aspek. Yang pertama adalah kalau bangsa Israel yang inisiatif sendiri untuk berperang, secara sendiri dia pengen perang musuh dengan strateginya sendiri, pasti kalah perang. Baik itu ketika di dalam kitab Yosua mereka mau berperang tanpa meminta petunjuk Allah, mereka kalah padahal musuhnya lebih sedikit, ataupun di dalam kitab 1 Samuel ketika mereka melawan Filistin kalah, kemudian bawa tabut perjanjian, mereka senang banget tapi ternyata kalah juga. Intinya kalau mereka yang berinisiatif sendiri pasti kalah. Nah, menariknya kalau Allah yang meminta Israel perang pasti menang. Dan bahkan tanpa orang-orang Israel sekalipun yang diutus untuk berperang, Allah sanggup mengalahkan musuh. Ya, nanti teman-teman bisa baca misalnya di kitab 1 Samuel ataupun dalam kitab Daniel, meskipun di kitab Daniel tidak ada perang secara fisik, tetapi di situ ditunjukkan bagaimana Allah itu menggunakan umatnya untuk bisa berjaya di sana. Ada Sadrak, Mesak, Abednego, ada Daniel, Allah yang menang di situ. Nah, tetapi memang secara fungsi peperangan yang ada di dalam Perjanjian Lama, biasanya Allah memakai perang itu untuk menghukum. Untuk menghukum baik itu Israel maupun bangsa lain. Nah, sehingga teman-teman tidak bisa sembarangan berperang waktu itu.
umat Allah tidak boleh sembarangan berperang. Kenapa? Ya ini, karena perang itu dilandasi oleh relasi dengan Allah. Kalau Allah tidak meminta, jangan berperang. Tetapi kalau Allah meminta, jalani. Nah, jadi ini perang yang dilandasi oleh relasi dengan Allah. Ketaatan kepada Allah karena Allah maksud ketika nanti ada peperangan. Tetapi Allah juga punya maksud ketika misalnya, seperti halnya bangsa Niniwe, Allah utus Yunus untuk membuat orang-orang Niniwe bertobat. Nah, jadi teman-teman ya kita bisa mendapatkan beberapa pemahaman ya melalui bagian ini. Nah, tetapi hal yang nanti akan bisa berlanjut di zaman sekarang adalah begini. Karena di dalam perjanjian itu, mereka kalau perang biasanya itu, makanya tadi saya sempat sampaikan kata-kata tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian itu teman-teman, saya nggak tahu teman-teman waktu di sekolah minggu pernah dengar apa enggak ya istilah ini. Tabut perjanjian itu adalah sebuah wadah kotak yang berisikan 2 loh batu, di mana 2 loh batu itu adalah tulisan Allah tentang 10 perintah Allah. Ya, 10 perintah Allah. Ya, meskipun yang sempat dipecahkan oleh Nabi Musa, tapi kemudian ditulis lagi dan kemudian disimpan di kotak itu. Nah, jadi tabut perjanjian Allah itu dimaknai sebagai simbol kehadiran Allah, simbol kehadiran Allah atau pijakan kaki Allah begitu. Ya, nah tapi itu hanya benda saja, simbol saja. Nah, orang-orang Israel waktu itu punya pikiran yang tercampur aduk dengan ibadah dan agama-agama politeis waktu itu, yang melihat bahwa benda-benda itu adalah berhalanya mereka. Entah itu patung, entah itu batu, dan lain sebagainya. Nah, jadi waktu di dalam kitab 1 Samuel, orang Israel waktu itu ketika mau perang lawan Filistin, mereka bawa tabut perjanjian, seolah-olah wah Allah akan perang bersama dengan mereka. Dan akhirnya mereka kalah. Nah, tapi teman-teman konsep yang dalam zaman itu adalah kalau sebuah kerajaan melawan kerajaan yang lain, maka ada perang kosmik ya, ada perang di yang lain itu antara dewa dari bangsa yang satu dengan dewa dari bangsa yang lain. Jadi ada peperangan di situ. Jadi istilahnya ada perang fisik dan di balik itu ada perang spiritual antara yang disembah dari satu bangsa dengan sesembahan dari bangsa yang lain. Nah, sehingga teman-teman di dalam perjanjian lama, salah satu yang menjadi penekanannya adalah di balik peperangan umat Allah adalah ada perang spiritual, perang rohani. Peperangan rohani antara Allah dengan berhala, antara Allah dengan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, jadi teman-teman semoga poin-poin ini secara singkat bisa membuat kita dapat gambaran yang lebih baik tentang perang. Dan sekarang kita masuk kepada hal yang mau saya bagikan lebih khusus, bahwa apakah kita orang Kristen harus berperang? Maka jawabannya kita harus berperang. Kenapa? Kita akan lihat ya. Perang seperti apa? Kita akan pelajari. Kita lihat Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Saya akan bacakan Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Sudah ada di slide. Teman-teman juga bisa sambil dilihat. Saya akan bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kemudian, sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan Allah. Silakan slide-nya dilanjutkan. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku,
supaya kepadaku, silakan, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, ayat-ayat ini disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui hambanya Rasul Paulus melalui surat Efesus. Nah, di dalam ayat 20 dikatakan yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Jadi waktu itu Rasul Paulus dipenjara. Nah, ketika dia dipenjara, kemungkinan besar dia dipenjara penjara rumah, tetapi tetap ada penjaganya, ada prajurit Romawi yang menjaganya. Nah, ketika dia berada dalam penjara rumah tersebut dan dia dijaga siang malam oleh prajurit-prajurit Roma yang bergantian punya jam jaga, nah, Tuhan menitipkan firman-Nya kepada kita melalui Paulus ketika khususnya Paulus melihat prajurit-prajurit Roma yang menjaga dia. Sehingga kemudian melalui interaksi ini, Paulus menggambarkan tentang seperti apa kita harusnya ketika masuk dalam peperangan rohani. Dan memang kita dikatakan kita harus perang, kita harus masuk dalam peperangan rohani. Nah, lanjut, jadi di dalam bagian tadi ditampilkan berbagai perlengkapan perang, armor dari prajurit, tetapi di sini dikatakan kenakan perlengkapan senjata rohani, tetapi ada pengibaratan dengan perlengkapan senjata jasmani. Ya, jadi ada beberapa item yang disebut di sana, ada ketopong, ada pedang, ada perisai tameng, ada ikat pinggang, ada baju zirah, ada kasut ya. Nah, teman-teman ya kira-kira mungkin gambarannya seperti ini. Nah, tetapi beli pakaian-pakaian seperti ini sama halnya kalau teman-teman mungkin pernah baca komik Korea ya, Solo Leveling, itu mengisahkan tentang bumi yang diserbu monster dan kemudian ada orang-orang yang punya kemampuan khusus yang disebut sebagai hunter. Mereka punya kemampuan yang bisa membunuh monster, mengalahkan monster meskipun ya ada levelnya, baik itu level para hunter maupun level para monster. Nah, ini beli armor-armor baju zirah yang cukup tebal, cukup mahal, cukup kuat untuk bisa bertarung melawan monster. Nah, bukan itu yang dimaksud oleh Paulus. Kita tidak perlu punya itu, kita tidak di Tokopedia. Ketong emas yang anti peluru, enggak ya, kita tidak di yang Paulus pakai ini sebenarnya perlengkapan yang kurang lengkap. Karena apa? Karena hanya satu perlengkapan perang yang saan semua. Ketopong, baju zirah, ikat pinggang, tameng, kasut. Tombak nggak ada. Ya, tombak nggak ada. Panah juga nggak ada. Terus mace ya, kayak semacam gada nggak ada. Kapak juga nggak ada. Jadi teman-teman bisa lihat ini bukan maksudnya kita seperti benar-benar perang jasmani ya. Nah, jadi bukan bicara tentang kelengkapannya, lengkap apa enggaknya, tetapi intinya itu semua persenjataan rohani. Persenjataan yang disediakan oleh Allah dan kita harus pakai. Nah, apa aja itu? Nah, ada beberapa hal yang mau saya bagikan. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Apa maksudnya ikat pinggang kebenaran? Nah, ikat pinggang di sini, teman-teman, fungsinya di zaman itu adalah untuk prajurit bisa bebas bergerak. Dan termasuk ya zaman itu, karena zaman itu teman-teman termasuk baju biasa, pakaian fashion biasa itu rata-rata mau perempuan mau laki-laki bajunya mirip daster ya, sehingga teman-teman bisa bayangkan kalau mau lari pakai daster gimana kira-kira, bisa nggak? Pasti susah, bisa keserimpet jatuh ya. Nah, jadi dengan adanya ikat pinggang sehingga baju daster itu tidak melambai kemana-mana, jadi bisa lebih bebas bergerak. Nah, apalagi dalam berperang, ya, untuk bisa bebas bergerak, menyerang, bertahan dan seterusnya harus pakai ikat pinggang. Nah, di sini ikat pinggang rohani orang Kristen adalah ikat pinggang kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar kita diminta untuk hidup benar. Kita menjalani hidup yang benar
tidak serampangan, tidak asal-asalan, karena kita sudah dibenarkan oleh karya Kristus. Kita sudah diampuni oleh Kristus di kayu salib, sehingga kita bukannya kemudian karena sudah diampuni Tuhan, kita seenaknya saja hidup, melainkan kita hidup benar, jadi teladan. Kemudian, baju zirah keadilan. Nah, kalau hidup benar bicara tentang kita mengikuti kebenaran, ada kebenaran yang kita lakukan, turuti. Nah, baju zirah keadilan ini salah satunya bicara tentang ya namanya adil, berarti kita berkaitan dengan saya dan sesama, keadilan, berlaku seterusnya, tidak licik, tidak berbohong dan seterusnya. Itulah berlaku adil. Kemudian kasut pemberitaan Injil damai sejahtera, artinya apa? Kita diajak untuk bersaksi. Kita menceritakan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, ya. Nah, nanti satu-satu kita akan bisa bahas topik ini. Tetapi mari kita dari bagian ini menceritakan kebaikan Allah kepada sesama kita. Dan ini salah satu yang ibaratnya ini apa ya, kesaksian kita itu justru membuat iblis tidak senang. Kenapa? Karena artinya ada orang-orang yang bisa tahu tentang kebaikan Allah melalui kesaksian kita. Nah, iblis nggak suka. Karena apa? Iblis pengen orang-orang itu tinggalkan Allah. Iblis pengen orang-orang itu menghina Allah, menghujat Allah, kecewa sama Allah, mengalami kepahitan terhadap Allah, sehingga kemudian Allah ditinggalkan. Iblis nggak mau ada kesaksian tentang Allah yang baik dan penuh kasih. Nah, justru disitulah kita harus siap sedia untuk bercerita tentang kasih Allah, mau itu kepada teman kita, kepada keluarga kita, dan seterusnya. Termasuk ketika mungkin ya teman-teman bisa share ayat Alkitab yang teman-teman lagi nikmati, entah itu di Instagram, di Line, dan seterusnya. Kemudian, perlengkapan yang lain adalah apa? Perisai iman. Perisai iman. Perisai iman di sini maksudnya adalah beriman kepada kasih dan pengampunan Allah. Jadi di situ dikatakan perisai iman ini adalah untuk melindungi kita dari panah api si jahat. Nah, teman-teman memang konon katanya perisai itu kayak bisa diputar dalamnya. Jadi bisa untuk memadamkan ya jadinya ya panah api si jahat. Jadi panah yang ada panah-panah yang ada apinya itu bisa dipadamkan dengan perisainya perisai double begitu. Tapi ya mungkin nanti satu saat teman-teman silakan cari ya di internet mungkin ada. Nah, jadi perisai iman ini penting. Kenapa? Karena si jahat itu dengan panah apinya itu akan berusaha menyerang kita dan mengatakan kamu itu jahat, kamu itu berdosa, kamu itu tidak pantas diampuni Allah, kamu itu harus mati, kamu itu harus mencelakakan dirimu, kamu nggak ada yang menyayangi, orang-orang tidak ada yang peduli sama kamu. Jadi itulah contoh-contoh serangan si jahat. Bahwa kamu itu tidak layak, kamu itu jahat, kamu itu jelek, kamu itu hina, tidak ada yang sayang sama kamu, dan seterusnya. Pelanggaranmu itu begitu menjijikkan, dosa-dosamu itu begitu besar. Serangan-serangan itu terus yang akan diberikan. Sehingga apa? Kita jadi orang-orang yang kemudian murung, mengasihani diri, bahkan menjauhkan diri dari orang lain. Kita mengalami kesepian dan makin menyepi lagi. Nah, tetapi justru dikatakan perisai iman. Artinya apa? Iya, dosamu besar. Iya, kejahatanmu itu buruk. Iya, kamu memang hina, benar. Tetapi kamu itu dikasihi oleh Kristus. Masa lalumu yang jelek. Mungkin latar belakang keluargamu juga buruk. Iya, itu fakta. Tetapi ada fakta yang lain. Bahwa meskipun itu kamu alami, meskipun itu kamu miliki, tetapi Allah tetap mencintaimu. Kristus bersedia mati untukmu. Sehingga apa? Kita lanjut kepada armor yang ketiga, yang keempat ya. Berapa tuh ya? Kelima ya. Ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan, helm ya. Topi. Bukan topi ya. Ya, helm. Ya, ketopong. Nah, ini bagian yang sangat vital yang dilindungi, yaitu otak ya. Bahwa kita ini meskipun berdosa, tapi diampuni oleh Allah, dan keselamatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah keselamatan yang tidak mungkin bisa hilang. Bukan kitanya yang hebat, tetapi karena Allah yang memegang kita, menjaga kita. Sehingga meskipun nanti di dalam waktu-waktu ke depan kita masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa gagal, masih bisa menyakiti orang lain dan sesama, tetapi kita tetap dipegang oleh Allah. Kita tetap ada di dalam genggaman Allah.
Sehingga serangan-serangan itu, serangan-serangan iblis itu tidak membuat kita akhirnya justru menjadi orang yang murtad. Dan yang terakhir adalah pedang roh, firman Allah, yaitu Alkitab. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana kalau tadi ikat pinggang, baju zirah, kasut, perisai, ketopeng itu adalah perlengkapan yang defensif untuk bertahan, tetapi yang ofensif untuk menyerang adalah pedang roh. Itu Pak, firman Allah. Jadi teman-teman melalui bagian ini, orang Kristen memang harus baca Alkitab. Nggak bisa enggak. Baca Alkitab bukan sekedar supaya bisa lulus pelajaran agama, tetapi untuk bisa menyerang iblis. Kita taunya Allah sayang sama kita karena dari Alkitab. Kita bisa bijaksana dalam menyikapi godaan-godaan iblis dari Alkitab. Dan Yesus sudah menunjukkannya di dalam Matius pasal 4 ketika dia dicobai di padang gurun. Setiap kali iblis menyerang dia dengan berbagai godaan, Yesus selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Bahkan ketika iblis di dalam pencobaan kedua bilang, ada tertulis tentang kamu bahwa ia akan mengutus malaikatnya untuk menatang kamu. Ayo lompat dari hubungan baik Allah. Yesus bilang, iya, tapi ada juga tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, jadi teman-teman ternyata iblis bisa pakai ayat Alkitab loh untuk membohongi kita. Makanya, melalui firman Tuhan hari ini, belajar Alkitab baik-baik. Jangan bosan-bosan. Karena justru disitulah engkau bisa menang menghadapi godaan iblis. Nah, semua perlengkapan ini dipakai di dalam doa dan permohonan. Jadi, itu semua karena bersifat rohani, kita terus minta kepada Tuhan dalam doa, Tuhan tolong, Tuhan tolong saya untuk bisa hidup benar, Tuhan tolong saya untuk bisa berlaku adil, Tuhan tolong saya untuk bisa bersaksi, Tuhan tolong saya untuk tetap berpegang teguh kepada firman-Mu dan seterusnya. Jadi teman-teman, jadi anak Tuhan itu berdoa bukan sekedar supaya ini ya, supaya dapat berkat, supaya nilai ulangannya bagus semua, supaya dapat jodoh dengan cepat, bukan. Ya itu juga nggak apa-apa kita doakan, tetapi yang utama adalah agar perlengkapan senjata itu kita pakai. Bahkan Rasul Paulus pun di dalam ayat-ayat terakhirnya tadi minta untuk dia pun didoakan, gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman, kita simpulkan di dalam bagian ini tentang Efesus 6 ayat 10 sampai 20 beberapa poin. Yang pertama, silakan, bahwa peperangan kita itu bersifat spiritual, bukan fisik ataupun politik. Kita memang tidak diminta semuanya ini pakai baju tentara ya. Kita berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kemudian yang kedua adalah ada sinergi antara perang untuk kita berperang. Nah, kita pakai. Makanya dikatakan ya jadilah kuat oleh kuasa Allah. Kekuatan dari Allah. Pakai kekuatan Allah itu, pakai semua perlengkapan yang Allah sediakan itu. Mintaan kita bisa berperang dan menang. Kemudian yang terakhir adalah perang rohani ini akan terjadi terus-menerus sampai kepada teman-teman. Teman-teman, aduh, saya perangnya belum. Kalau teman-teman mati, nah itu perangnya sudah selesai. Nah, jadi seperti tadi Ko Hengki bilang, peperangan kita itu bisa dalam berbagai aspek. Peperangan rohani ketika iblis menggoda kita dalam studi kita, iblis menggoda kita di dalam relasi kita dengan orang tua, iblis mendorong kita untuk jatuh dalam dosa, iblis membuat kita ingin jadi curang di dalam pekerjaan. Jadi itulah perang yang sesungguhnya kita alami, dan itu jauh lebih sulit lagi teman-teman. Karena musuhnya nggak Oke, ya sorry, ternyata peperangannya masih lanjut ya di internet ya. Nah, jadi teman-teman yang melalui firman Tuhan hari ini, ya jangan pernah menyerah, kita harus terus-menerus siap sedia untuk berperang, perang secara rohani. Nah, jadi teman-teman penerapannya apa melalui firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama penerapannya adalah
perang di Perjanjian Lama itu merupakan peristiwa khusus yang tidak dapat diperumum. Jadi kita tidak bisa pakai ayat-ayat tentang peperangan di Perjanjian Lama untuk kita memerangi bangsa lain, negara lain, ataupun memerangi tetangga kita, memerangi keluarga kita. Ya, bukan. Nggak bisa. Nah, kemudian yang lebih prinsip adalah inisiatif berperang datang dari Allah. Jadi kalau teman-teman meyakini teman-teman harus berperang, ya minta pertolongan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, apakah memang Tuhan menginginkan. Nah, atau mungkin misal tadi seperti teman-teman yang ada cita-cita jadi tentara, ya it's okay. Gumulkan dengan serius, tanya kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan menjawabnya melalui berbagai hal, melalui perenungan firman Tuhan, melalui interaksi dengan orang lain, melalui kondisi-kondisi yang ada. Nah, tetapi kalau nanti di dunia ini tetap ada peperangan, makanya ada Dewan Keamanan PBB dan seterusnya, maka kalau ada perang secara fisik, secara jasmani, itu adalah perang yang bertujuan untuk melindungi dan membebaskan, yang dilandasi oleh Declaration of Human Rights ya. Nah, Declaration of Human Rights ini dilandasi oleh pemahaman bahwa manusia berharga di mata Tuhan, sehingga berhak mendapatkan kebebasan, berhak untuk bebas dari penjajahan dan seterusnya. Nah, jadi perang secara fisik masih diperbolehkan selama untuk melindungi dan membebaskan berdasarkan Declaration of Human Rights ini. Nah, tetapi entah teman-teman nanti akan menjadi tentara atau tidak, bercita-cita ke depannya, pekerjaannya ke depannya, yang pasti adalah bahwa orang Kristen harus berperang melawan dosa, melawan nilai-nilai dunia, melawan iblis, melawan dorongan dari dalam diri yang ingin melakukan dosa. Harus perang terus, jangan nyerah. Jangan lengah, karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap untuk menelan mangsanya. Nah, jadi teman-teman sebagai penutup dari renungan hari ini, saya mengambil kutipan yang sangat menolong kita. Kata-katanya dari seorang hamba Tuhan bernama Billy Graham di dalam satu konferensi penginjilan di konferensi penginjilan internasional yang dia katakan, the Christian life isn't a playground but a battlefield. Kehidupan Kristiani itu bukan seperti taman bermain, kita senang-senang aja, bukan berarti nggak boleh senang ya, kita senang-senang aja, dan kemudian sesukanya, sebebas-bebasnya, lengah tanpa ada kewaspadaan sama sekali, bukan. Tetapi kehidupan Kristiani adalah kehidupan di dalam medan pertempuran. Sehingga God didn't call you to a playground, but a battleground. Allah memanggil kamu bukan untuk senang-senang doang, bukan main-main aja, santai-santai saja, dan kemudian jatuh lagi dalam dosa, kena jerat iblis lagi, bukan. Allah memanggil kita dari kehidupan lama kita kepada medan peperangan, di mana di peperangan itu iblis akan terus melawan dan menyerang kita. Jadi jangan lengah, waspada terus, minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa berjuang dan menang melawan dosa. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini, ingatkan dan sadarkan kami terus bahwa sebagai orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kami baru dimulai, dan kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan keindahan, kebahagiaan, karena kami begitu mengalami keleluasan dicintai oleh Kristus, tetapi ada pihak yang tidak suka. Iblis akan berusaha untuk terus-menerus menyerang kami. Seperti halnya sang mantan pacar yang jahat yang kami tinggalkan, dia tidak ingin melepaskan kami. Maka tolong kami untuk tidak kena jerat tipuannya lagi. Tolong kami, pegang terus tangan kami, jagai terus hati kami. Tetapi kalau seandainya kami jatuh dan gagal lagi, Tuhan angkat kami kembali. Dan pakailah komunitas yang kami miliki, persekutuan yang kami punya di GKPI, di Gema GKPI, untuk kami bisa saling menolong, saling menguatkan, saling memperhatikan, saling mengetahui, saling menjaga satu sama lain. Sehingga kami bisa bersama-sama berperang melawan godaan iblis. Ketika kami sendirian, ketika kami menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, komunitas umat Tuhan, semakin mudah iblis menyerang kami. Tolong kami ya Bapa, untuk selalu waspada dan juga tetap bersuka cita, karena kami tetap punya Allah yang Maha Kasih yang menyertai kami. Kami menyerahkan untuk kegiatan kami selanjutnya, dan kami juga berdoa untuk beberapa hal. Berdoa untuk gereja kami, biarlah Tuhan yang terus jaga, pelihara, dan pakai. Engkau juga yang menyertai setiap pendeta, hamba Tuhan,
majelis, diakan, para aktivis, pengurus komisi. Tuhan, godaan iblis juga tidak surut terhadap mereka. Mereka juga akan pasti mengalami serangan-serangan iblis, baik di dalam kesendirian mereka, di dalam pikiran mereka, di tengah-tengah keluarga ataupun pekerjaan. Biarlah Tuhan yang lindungi dan jagai, sehingga mereka bisa tetap setia kepada Tuhan dan bisa tetap menjadi teladan yang baik bagi umat Tuhan. Berdoa juga untuk upaya-upaya gereja di dalam membina dan melayani jemaat, baik secara pengajaran, kerohanian, dan juga secara jasmani. Bila Tuhan yang sertai, sehingga jemaat bisa terus mengalami pemeliharaan dan cinta Tuhan melalui setiap kegiatan yang diadakan oleh gereja kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sedang studi, berikan kami semangat, kesungguhan, kejujuran, sukacita, motivasi yang murni, bahwa kami belajar bukan sekedar untuk mengejar nilai, kami belajar untuk mempersiapkan masa depan kami. Menyerahkan juga untuk setiap kami yang bekerja, Tuhan yang sertai, baik yang bekerja dari rumah ataupun bekerja di kantor. Berikan kami kekuatan, berikan kami semangat, berikan kami keteguhan, berikan kami profesionalitas, sehingga kami mau bekerja sungguh-sungguh bukan sekedar karena dinilai oleh atasan, tapi karena kami ingin membaktikan hidup kami, ilmu kami, bakat kami untuk melayani Tuhan di kantor kami, dan mengalami pemeliharaan Tuhan melalui pekerjaan kami. Menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk setiap upaya pemerintah dalam melakukan vaksinasi massal. Tuhan juga yang menyertai, hingga lebih banyak lagi warga negara Indonesia yang bisa lebih kebal terhadap virus corona, sehingga nantinya satu saat, kalaupun virus ini tetap ada, tidak engkau hilangkan dari muka bumi, kami semua mengalami atau memiliki yang namanya herd immunity. Kami kebal, dan mungkin nanti satu saat virus corona ini hanya seperti virus flu biasa, yang masih tetap ada, masih bisa menyerang kami, tetapi tidak mematikan buat kami. Tuhan juga yang menolong untuk kondisi perekonomian bangsa dan negara kami, termasuk juga mungkin kalau ada keluarga kami di sini yang bergumul karena mungkin orang tuanya mengalami kesulitan dalam bekerja, usaha. Tuhan yang berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan jalan keluar. Dan Tuhan tolong pemerintah untuk bisa memikirkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk dunia internasional, kalau di Afghanistan Taliban kembali berkuasa, Tuhan mohon Kau lindungi umat-Mu yang ada di sana, orang-orang Kristen yang ada di sana. Mungkin bisa jadi mereka akan mengalami penganiayaan, tapi Tuhan lindungi dan jaga mereka. Dan Kau yang menolong agar kiranya meskipun Taliban berkuasa kembali di Afghanistan, kiranya ada kebenaran, keadilan, dan pemeliharaan Allah yang dialami secara baik, secara umum oleh masyarakat di sana. Sehingga ada kedamaian dan kesejahteraan yang dialami. Inilah doa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang kami bisa ikuti pada siang hari ini. Kami mohon pimpinan-Mu untuk kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you untuk firman yang disampaikan oleh Lasa Abraham. Beberapa pengumumannya, tadi firman yang disampaikan ke Abraham tentang peperangan, thank you. Kiranya itu juga bisa menolong kita semua, teman-teman di sini, untuk siap berperang dengan tantangan kita, ya apapun itu, tapi semuanya berdasarkan dengan pimpinan penyertaan saja. Dan berikut juga reminder untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, itu bisa memberikan persembahannya secara daring atau online via transfer ataupun scan QR, QRIS itu bisa. Kemudian tadi seperti video yang sudah disampaikan di pertama itu, kita juga encourage teman-teman untuk join Gema GKPI melalui Line, Instagram maupun YouTube, juga untuk mendapatkan konten-konten update. Mungkin ada pengumuman, ada daily news apa, itu juga bisa dipantau melalui media online Gema GKPI. Dan juga mungkin nanti akan ada kegiatan ya minggu depan, kalau nggak salah itu aja kebersamaan. Nah itu teman-teman mungkin ini kalau yang bisa langsung scan QR code-nya atau copy link-nya, itu nanti bisa tolong diisi dulu, karena mengingat ini persiapan untuk acara kebersamaan kita di minggu kelima tanggal 29 nanti. Berharap teman-teman bisa join, dan juga mungkin bisa ngajak teman-teman lain juga untuk join. Bisa juga kasih linknya ke teman-teman untuk bisa ikut bersama-sama. Mungkin nanti akan disiarkan juga dari akun Line Gema
nanti Kevin mungkin bisa ini juga kali ya, share di akun Gema juga lainnya, karena kan takutnya kalau udah kita live dari Zoom nih kehapus chatnya ya. Nanti juga bisalah kita bareng-bareng share juga. Ditunggu juga teman-teman kehadirannya di minggu depan, kita bersama-sama beraktivitas, mungkin masih secara online, tapi tetap kita bisa berkumpul bersama juga, beraktivitas bersama-sama. Demikian yang bisa Koko sampaikan untuk pengumuman pada pagi hari ini. Sekali lagi thank you buat Ko Abi Yuka Firman, teman-teman yang sudah melayani tadi, Kevin thank you untuk bagian multimedianya, juga untuk semua, terutama untuk teman-teman yang dengan setia menyalurkan waktu di hari Minggu yang tanda kutip tanggal merah untuk mau beribadah bersama-sama, kita mau memuji Tuhan dan juga boleh mendengarkan firman yang disampaikan oleh Pak Abraham, kira boleh semuanya itu nggak masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi kira boleh masuk kuping kiri langsung turun ke dalam hati kita dan kita ikuti dan kita jalani dan firman sehari-hari. Demikian. Sorry, Pak Abi ada angkat tangan? Oh ya. Iya, mau ngumumin sebentar. Jadi untuk teman-teman yang ikut di Gema hari ini, mulai hari ini sampai akhir November ada Cici yang akan melayani bersama kita, melayani kita. Beliau adalah mahasiswi praktik dari ST Saat, namanya Ci Michelle Stefani. Bisa open cam dulu, ya silakan perkenalkan diri dulu, mungkin singkat ya, silakan. Ya, thank you Pak Abraham. Ya, halo teman-teman semuanya. Ya, seperti yang tadi Pak Abraham bilang, saya adalah mahasiswa praktek akhir pekan dari STT Saat. Dan perkenalkan, nama saya Michelle Stefani, biasa dipanggil Michelle. Ya, kelahiran 97, gitu ya. Saya mahasiswa tingkat 3, jadi sekarang masuk semester 5. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Cuman sekarang lagi di rumah kakek, gitu, karena Medan juga agak parah, gitu ya. Jadi ke kota Rantau Prapat, gitu. Jadi tinggal bareng dengan kakek gitu. Ya, mungkin itu saja ya. Oke, thank you. Shell, welcome. Semangat juga pelayanannya. Kita menyebut Michelle juga. Kita doakan juga untuk Michelle dan keluarga ya juga ya, untuk Kota Medan juga. Mungkin amin bisa mereka Jakarta dan Pulau Jawa sudah mulai pulih dikit-dikit gitu ya. Thank you. Kita tunggu juga mungkin ada ya menyakal firman juga, kita juga menanti lah ya. Oke, paling ada lagi pengumuman tambahannya atau ada info-info lain yang ingin disampaikan? Ya, kita masuk ke grup dulu ya, mungkin sekitar 15 menit ya, kita saling sharing dulu sebentar. Jadi nanti kan Ko Hengki yang mimpin di ini ya, yang SMA dan kuliah cowok, ada Ciferi juga yang SMA kuliah cewek, dan nanti Ci Michelle di itu ya, SMP cewek, dan Ko VC ya, di SMP cowok. Nanti yang kerja saya ya, kelompok kerja. Oke, silakan masuk ke breakout room-nya.